Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Shalom. 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 Haleluya, tetap semangat. Amin. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh bersuka cita. Kita boleh siapkan hati kita untuk meninggikan nama Tuhan. Kita bersyukur karena hadirat Tuhan. Kita bersyukur karena semua anugerah Tuhan. Haleluya.
Tuhan, ini yang menjadi satu kerinduan kami untuk mengikut dan mengiring Engkau sampai akhir hayat kami, sampai Engkau datang kembali, Engkau dapati kami semua setia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kita semua yang siap memuji, meninggikan nama Tuhan. Beri amin, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, beri sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Yang teguh
tempat perlindungan kita. Puji nama Tuhan. Kita boleh merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Kita boleh dipenuhi Roh Kudus. Kita dipenuhi Roh Allah. Kasih-Nya yang luas, kasih-Nya yang lebar untuk kita. Hari hayaku ini
di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Haleluya. Kiara papara balabase, kiara rarararamo, Jesus, Jesus, tirapa papara balabase, kiara papa, kiara rarararabase, Jesus, Jesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah benar Tuhan, kerinduan kami boleh sempurna seperti Bapa sempurna adanya. Kami boleh semakin hari hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Karena kami belajar terus hidup di dalam kebenaran, ada di dalam jalur kebenaran, ada di bawah anugerah, ada di bawah pimpinan roh kebenaran, ada dalam petunjuk oleh Roh Kudus. Terima kasih. Biarlah sore hari ini Tuhan, kami boleh mempersiapkan hati, jiwa, pikiran kami, roh kami Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu yang membuat kami melihat, yang kami boleh mengerti, terbuka, sehingga kami boleh benar-benar hidup di dalam kebenaran, mengikuti setiap jalan-jalan-Mu Tuhan. Tuntun kami, karena kami tidak mungkin berjalan sendiri tanpa Engkau. Terima kasih Roh Kudus, terus bawa kami semakin hari semakin mengenal Engkau lebih lagi. Berbicaralah di tengah-tengah kami, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami semua siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami serahkan hidup kami serahkan setiap telinga kami, hati kami untuk mendapatkan urapan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapak, berbicaralah dan kami semua siap mendengar. Sama-sama kita siap dengan firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Shalom saudara. Apa kabar hari ini? I am so blessed. Wow, diberkati. Amin. Tanpa terasa kita sudah sampai di bulan Juni ya. Demikian cepat hari berganti. Bapak saudara, bulan Juni ini kita harus belajar bagaimana kita fokus kepada yang namanya iman ya. Kita akan fokus bagaimana kita pegang iman kita. Ya, kita harus benar-benar tetap ada di dalam jalur kebenaran hingga akhir. Kita harus sungguh-sungguh pegang iman kita benar-benar sampai akhir hidup kita, sampai kekekalan. Makanya Wahyu 2:10b mengatakan bahwa hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Tema sepanjang bulan ini, bulan Juni adalah kuat merebut hidup kekal. Ya, kita harus memiliki kemampuan, kekuatan untuk tetap ya merebut hidup dalam kekekalan. Ketika kita bicara hidup kekal, itu berkaitan dengan kebenaran. Oleh karena itu jika kita ingin masuk dalam kehidupan yang kekal, dalam kerajaan surga, bukan sebelahnya surga, ya hanya dua. Maka kita harus mengenal Allah sang sumber kebenaran melalui Roh Kudus, melalui Roh kebenaran. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, di situ mengatakan, Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu. Ya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar. Jadi dikatakan
Kalau kita mau mengalami hidup yang kekal, dikatakan bahwa saudara harus mengenal yang namanya Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi hidup kekal hanya beroleh atau dapat diperoleh melalui pengenalan. Ya, kalau kita mau masuk dalam kehidupan yang kekal, artinya kita harus mengenal Bapa yang benar, mengenal Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus, mengenal Allah yang benar. Jadi bukan cuma tahu, jadi bukan cuma nerima, percaya di mulut, mengaku, tapi kita enggak kenal ya, dengan siapa Yesus. Kita enggak kenal dengan pemilik surga. Jadi bagaimana kita bisa masuk dalam kekekalan dalam kerajaan surga ketika kita enggak mengenal pribadi yang empunya kerajaan surga. Dan hanya bisa terjadi pengenalan itu ketika terjadi komunikasi yang intens melalui doa dan firman. Oleh karena itu, setiap kita harus terus menyadari bahwa hidup kekal itu merupakan pertandingan, ya, pertandingan untuk kita merebut hidup kekal. Kalau kita perhatikan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 12, 1 Timotius 6 ayat 12. 1 Timotius 6 ayat 12, kita buka sebentar. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Ya. Bertanding dalam pertandingan iman yang benar dan apa? Rebutlah hidup yang kekal. Jadi kita harus merebut kehidupan yang kekal itu. Dalam suatu pertandingan, untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Kalau kita menemukan kata merebut, apa yang dalam pikiran kita, saudara? Ya. Merebut berarti ada usaha. Ya. Bagaimana kita merebut, ada usaha dengan sekuat tenaga, dengan genggaman yang kuat, dengan yang tangan yang kuat kita merebut. Saudara, bagaimana merebut kalau tanganmu enggak kuat? Ada usaha yang kuat dengan genggaman yang kuat. Memegang kuat kebenaran dengan iman dan perbuatan untuk kita bisa merebut hidup yang kekal. Kenapa saya katakan kita harus merebut? Firman Tuhan katakan merebut hidup yang kekal. Ada perebutan, saudara. Ya. Orang-orang yang gini, saudara, di dalam alam roh, ketika seorang itu mau meninggal, kalau orang itu enggak hidup dalam kebenaran, ada perebutan. Ada perebutan dalam roh. Karena apa? Karena iblis pun berusaha dengan kekuatan yang penuh untuk merebut saudara dan saya. Beberapa kali kami melayani pelepasan, saudara. Ya, di situ nampak jelas bagaimana terjadi perebutan antara kuasa gelap dan kuasa dari Roh Kudus untuk saling merebut. Ya, saudara, jika hati orang itu makin keras, dia enggak benar-benar menyerahkan hidupnya untuk dilepaskan, iblis masih bisa, artinya iblis diberikan tempat berpijak. Makanya pelepasan akan sulit terjadi ketika orang itu enggak benar-benar mau terbuka. Ya. Terjadi perebutan. Kalau melihat kita melepas, ada pelepasan gitu, terjadi manifest kadang-kadang. Susah untuk ngomong Yesus aja enggak gampang, saudara. Ada yang alami sini ya. Suruh ngomong Yesus aja enggak bisa. Ada perebutan. Kenapa? Karena kuasa gelap mau melepaskan orang tersebut. Nah, bulan Juni ini, saudara, kita akan belajar banyak merenung dari kitab Yohanes. Ya, kalau sudah baca sepanjang kitab Yohanes itu, temanya adalah mengenal Allah dengan mempercayai Dia sebagai Kristus. Ya. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31, ya.
Yohanes 30 ayat 30 sampai Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di Alkitab ini, yang tercantum di firman telah dicatat. Supaya apa? Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam kurung hidup yang kekal di dalam namanya. Jadi kita hanya bisa memperoleh hidup yang kekal ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan percaya pada Allah, pada Bapa Allah yang benar di dalam namanya. Saudara, makanya kita mau belajar hari ini ya, untuk kita bisa berhasil merebut hidup yang kekal itu. Kita harus berusaha. Katakan sama-sama, berusaha. Berusaha terus menerus untuk percaya pada Kristus apapun yang terjadi. Apapun yang menghalangi kita, kita percaya tetap Yesus. Sehingga apa? Kita selalu ada di dalam jalur kebenaran. Karena apa? Karena hanya Yesus saja yang berani berkata, akulah jalan kebenaran. Saya mau katakan, karena pribadinya berkata, akulah kehidupan, akulah jalan. Barang siapa mau ketemu dengan Bapa harus lewat aku. Oleh karena itu tema kita minggu ini adalah tetaplah di jalur kebenaran. Tetap di jalur kebenaran. Kenapa? Yohanes 16 ayat 13a mengatakan, Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila Roh Kudus datang, ia itu Roh Kudus, dikatakan yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi mau nggak mau kita harus benar-benar mau dipimpin oleh Roh Kudus untuk kita ada di dalam jalur kebenaran. Ingat, saya sering katakan hanya ada 2 jalur saudara, dalam kekekalan. Jalur kekal ke surga sama jalur kekal di neraka saudara. Hanya 2 jalur. Makanya kita harus belajar untuk tetap di jalur kebenaran. Untuk meraih hidup kekal. Saudara harus terus menerus perhatikan jalur saudara. Ada banyak anak Tuhan yang tanpa sadar sudah lewat batas, melewati jalur, marka yang gak boleh dilewati. Tapi tetap ayam-ayam saja melayanan. Kadang gak sadar. Makanya kita harus benar-benar perhatikan jalur kita, jangan sampai pindah jalur. Saudara yang bisa setir mobil kalau keluar kota, ada jalur yang lurus putih, apalagi 2 gitu, coba itu nggak boleh dilewati. Kalau dilewati apa? Ada polisi di sana semprit saudara, tilang. Kita tetap ada dalam jalurnya. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus berusaha untuk dipimpin oleh Roh kebenaran. Dipimpin Roh Kudus, komunikasi dengan Roh Kudus. Saudara mungkin jarang sekali berdoa kepada Roh Kudus, karena sebenarnya ketika Yesus naik ke surga dan dia mengirim Roh Kudusnya untuk apa? Untuk menolong kita. Roh yang menolong kita. Makanya saudara harus seringkali berkomunikasi ketika berdoa juga menyebut Roh Kudus. Dia Roh penolong kita yang menuntun kita dalam kebenaran. Pastikan kita ada dalam naungannya. Pastikan kita ada senantiasa di dalam naungan Roh kebenaran. Makanya jangan dukakan Roh Kudus saudara. Ya, jangan undur, pegang erat. Izinkan Roh Kudus mencengkram ya erat kehidupan saudara. Ya. Kalau anak-anak muda sekarang kalau nyanyikan sukanya lagu-lagu yang baru-baru ya. Kami tiap malam ada pujian penyembahan jam 9, jam 10 saudara. Kalau saya sudah mulai nyanyi, peganglah tangan, wah itu lagu kuno katanya. Padahal lagu favorit saya saudara. Ya, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Rohmu. Wah, kalau saya nyanyi ini rasanya benar-benar kita ada dalam genggaman Tuhan, enggak mau lepas saudara. Ya kita harus benar-benar dicengkram oleh Roh Kudus. Pada suatu hari, suatu saat saya itu kan senang nanam-nanam ya. Tapi saya melihat ada tanaman yang tumbuh di sela-sela tembok. Saudara. Itu pohon beringin biasanya gitu kan. Saya diamkan.
supaya tumbuh besar. Nanti kalau sudah agak besar saya cabut saudara. Tak pindah di pot, saya bentuk untuk jadi bonsai gitu kan. Ya. Ketika saatnya sudah agak besar, sudah bisa dibentuk gitu kan. Saya mau cabut, itu padahal nggak di tanah loh. Di sela-sela tembok, itu susahnya minta ampun. Pernah nggak lihat tanaman itu? Nggak bisa, dengan kekuatan nggak bisa. Harus pakai beno itu ya, dipatahkan. Demikian mencengkeram kuat saudara. Demikian juga saudara dan saya. Kita harus memiliki cengkeraman yang kuat. Ya seperti ini. Dicengkeram dan mau dicengkeram Roh Kudus. Ya memiliki cintai semacam itu. Sehingga badai apapun, masalah apapun, ya persoalan apapun saudara. Kita enggak tergoyahkan. Amin. Karena kita benar-benar mencengkeram, dicengkeram Roh Kudus. Sehingga ada tanda milik Kristus. Tanda milik kerajaan itu termeterai dalam kehidupan kita. Di dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 6 dikatakan, karena cinta kuat, wah seperti maut saudara. Kidung Agung 8 ayat 6, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Wah meterai itu kan menempel ya. Seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut saudara. Love is strong as death. Ya jadi benar-benar, siapa sih bisa melawan maut? Enggak ada yang bisa. Ya. Seperti itu cinta, nggak bisa dilawan. Kita benar-benar nggak mau lepas. Tetap ada dalam jalurnya kebenaran. Makanya tujuan khotbah hari ini apa? Rindukan untuk kita tetap kuat. Ya, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Ya, mengalami kepenuhan Roh Kudus sehingga ketika kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, kita akan menjadi atau mengalami perubahan. Mengalami kehidupan yang dipulihkan Tuhan. Kita akan semakin kuat, semakin tangguh menghadapi akhir zaman ini. Menghadapi perubahan zaman ini. Hari-hari ini banyak pengajar sesat, ajaran sesat saudara. Kalau kita nggak benar-benar mengenal pribadinya, maka kita akan mudah disesatkan. Mengapa orang mudah tersesat? Karena dia nggak tahu jalan. Ya kan? Makanya kita mudah disesatkan kalau kita nggak kenal firman. Ya, Yohanes Pembaptis saudara, itu penuh Roh Kudus sejak dalam kandungan. Makanya dia kuat menghadapi yang namanya maut. Dia dipenggal pun ya dia hadapi saudara. Kenapa? Dikatakan Rasul Yohanes itu sejak dalam kandungan penuh Roh Kudus. Makanya saya berharap khususnya para pelayan Tuhan mesti betul-betul penuh Roh Kudus. Amin, pelayan Tuhan. Ya, penuh Roh Kudus saudara. Apa harus penuh Roh Kudus? Apa harus berbahasa roh? Iya. Karena selalu salah satu tanda seseorang dipenuhi Roh Kudus itu adalah berbahasa roh. Faktanya memang demikian. Ya, makanya kalau belum mendapatkan karunia bahasa roh, minta bertobat dan minta karunia bahasa roh. Nah, kita akan belajar hari ini dari kehidupan para murid Tuhan Yesus apa yang terjadi ketika mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Apa yang terjadi pula ketika kita mengalami yang namanya pencurahan Roh Kudus. Kita akan belajar dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 sampai 40 sebenarnya, tapi kita baca sampai 13 saja. Nanti saya akan terangkan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 saya bacakan dengan cepat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma.
Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara, saudara, ini peristiwa ketika para murid menerima yang namanya baptisan roh, pencurahan roh kudus. Hari ini, hari di mana kita juga merayakan hari Pentakosta, di mana roh kudus dicurahkan. Dikatakan ayat 1 tadi, para murid bersama-sama orang percaya sedang berkumpul di suatu tempat. Kalau saudara baca di pasal 1, ya, Tuhan berkata pada murid, saudara, engkau enggak boleh tinggalkan Yerusalem, engkau harus menanti janji Bapa, yaitu menanti roh kudus, saudara. Mereka naik ke kamar atas, makanya terkenal pencurahan roh kudus di kamar loteng kalau saya baca ya. Di kamar loteng, saya baca enggak ada, di pasal 2 enggak ada, di pasal 1-nya. Mereka naik ke atas, saudara. Ketika mereka sedang berkumpul, sebenarnya ketika berkumpul itu hari di mana mereka juga mengucap syukur. Ya. Ketika mereka berkumpul, saudara kalau saudara perhatikan, mereka berkumpul ketika itu pun dalam kondisi yang masih di dalam kekhawatiran terhadap orang Yahudi. Ya, mereka takut, saudara. Tapi di hari itu, saudara, terjadi perubahan besar. Ketika mereka berkumpul semua berubah. Kenapa? Tiba-tiba terdengar bunyi tiupan angin yang keras. Dikatakan sekeliling rumah itu terlihat lidah api. Mereka sedang berdoa. Tiba-tiba di setiap kepala mereka ada lidah api. Saudara. Api Roh Kudus, saudara. Di setiap kepala ada lidah api, dikatakan bertebaran dan hinggap pada setiap orang yang ada di sana. Pasal 4 mengatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata glosolalia, berkata-kata bahasa-bahasa roh, saudara. Saudara, para murid di kamar tersebut mengalami baptisan Roh Kudus sehingga mereka berkata-kata yang tidak mereka pahami kadang-kadang, saudara. Makanya saya mau katakan, saudara, ya, setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, mari rindu juga mendapatkan karunia bahasa roh. Kenapa? Karena ini merupakan perkara yang penting bagi setiap kita. Untuk kita tetap bisa berjalan dalam jalur kebenaran, merebut hidup yang kekal. Karena ketika kita menerima karunia bahasa roh sebenarnya, ya, kadang-kadang memang bahasa roh bagi sementara orang juga ada orang yang kata tanda kutip nyinyir, saudara. Ya, ki ngomong apa gitu, saudara. Ya, bahasa roh itu bahasa malaikat, ya, bahasa saya katakan bahasa kerajaan, bahasa kudus, saudara. Yang hanya diketahui oleh malaikat dan Tuhan, dan kita sendiri pun kadang nggak ngerti. Tapi kita bisa merasakan dampaknya. Bagi saudara yang mendapatkan karunia bahasa roh, ngerti apa yang saya katakan, saudara. Ya, jadi karena bahasa roh itu membangun diri kita. Firman Tuhan dikatakan dalam Korintus 14, bahasa roh membangun diri kita masing-masing untuk bisa menjaga api, tetap berkobar. Di dalam Korintus 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, 1 Korintus 14 ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, yang membangun jemaat. Membangun diri artinya apa? Membangun secara keseluruhan roh, jiwa dan tubuh. Bukan katakan roh saja. Membangun dirinya, berarti seluruh hidupnya. Seluruh roh, jiwa dan tubuhnya terbangun. Jadi siapa yang berbahasa roh dikatakan akan mengalami kesegaran, tubuh jiwa rohnya terbangun. Wow, saudara. Makanya ketika saya menghadapi masalah, persoalan yang kadang-kadang nggak tahu saya harus berdoa bagaimana, saya nggak bisa berdoa karena sudah terlampau banyak hal yang nggak bisa diungkapkan. Mulai bahasa roh, saudara. Mulai berbahasa roh. Gak ngerti, tapi saya mengalami yang namanya kelegaan, mengalami kesegaran. Ketika mengalami tekanan kita berbahasa roh, kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Saudara, ketika dalam perjalanan jauh, bagi kalau ke luar negeri kan naik pesawat 10 jam ke atas itu jenuh, saudara. Bahasa roh, ada kesegaran, saudara. Makanya saya katakan
penting bagi kita ya, yang pertama ini untuk kita bisa tetap dalam jalur kebenaran, rindukan kita mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus, saudara. Karena ini penting ya. Karena yang namanya kepenuhan Roh Kudus itu salah satu tanda ya kita mendapatkan karunia daripada Tuhan, yaitu bahasa roh. Kepenuhan Roh Kudus ya artinya mengalami karunia bahasa kerajaan, saya katakan tadi. Bahasa kudus yang diberikan Roh Kudus di ayat 4 dikatakan seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakan. Sebenarnya sebutan Pentakosta, saudara. Pentakosta itu diambil dari perjanjian lama yang memiliki makna hari ucapan syukur. Ya, hari di mana mereka panen dilakukan 7 minggu setelah Paskah. Ya, makanya hari Pentakosta ini kan 40 hari setelah Yesus naik ke surga, ya kan, tambah 10 hari, dari 50 hari pencurahan Roh Kudus. Dan ketika itu murid-murid sebenarnya juga sedang berkumpul untuk mengucap syukur tentang kemenangan Yesus. Ya, tapi ketika itu mereka mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 menceritakan bahwa ketika murid-muridnya berkumpul di suatu tempat merayakan hari ke-50 Yesus bangkit. Namun di luar dugaan mereka mengalami yang namanya turunlah ya Roh Kudus. Terjadi pencurahan, dikatakan turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah itu. Dan di atas setiap kepala mereka ada lidah-lidah api. Disitulah terjadi yang namanya yang kita kenal pencurahan Roh Kudus. Yang hari ini kita juga ikut memperingati. Di dalam pencurahan Roh Kudus ini berkata ayat 14, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus dicurahkan, mengapa kita enggak rindu untuk kita juga mendapatkannya? Bapak Saudara, dan saat mereka mengalami yang pencurahan Roh Kudus, dikatakan ada tiupan angin kencang dan mereka berkumpul dan mereka berkata-kata yang bagi sementara orang di situ mengatakan mereka itu mabuk anggur manis, ya kan? Bagi orang lain yang enggak berbahasa roh, saudara, banyak orang kan mengatakan itu sesat. Tapi bagi orang yang menerima karunia bahasa roh, mereka baru tahu, oh ternyata ada sesuatu yang membuat mereka berbeda, ada kekuatan, ada kemampuan yang adikodrati yang mereka alami. Orang lain berkata, oh mereka mabuk anggur manis. Saudara melihat, ada perubahan yang besar. Ketika orang-orang itu mengalami kebangunan rohani, mengalami kepenuhan rohani, membuat murid-muridnya yang tadinya diliputi dengan ketakutan, mendadak muncul keberanian. Ada perubahan. Maka di ayat 14, saudara, sindiran tersebut ya yang mengatakan bahwa mereka itu orang mabuk, membuat Rasul Paulus berani ya dengan ke-11 murid yang lain bangkit berdiri menjelaskan akan peristiwa yang terjadi tersebut. Di dalam ayat 14 mengatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 Rasul itu. Dengan suara nyaring ia berkata pada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari ini baru pukul 9. Tetapi itu merupakan nubuatan dari kitab Yoel. Dalam ayat 16, difirmankan Allah dalam perantara Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan seterusnya, saudara. Nah, saudara, kita perhatikan, melalui penjelasan khotbah Petrus tersebut, saudara, yang disampaikan Petrus dengan ke-11 para muridnya, membuat orang-orang yang menyaksikan, orang-orang yang mendengarkan, mereka dijamah hatinya. Roh Kudus menjamah hati mereka. Khotbah Petrus benar-benar menjadi khotbah yang penuh urapan, menjamah hati dan mereka yang mendengar. Sehingga kuasa Roh Kudus akhirnya mereka menyerahkan diri. Oleh kuasa Roh Kudus mereka menyerahkan diri dibaptis. Saya baca di ayat 41, saudara. Orang-orang yang tadi yang menyindir itu, di dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 mengatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri di baptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah 30.000 jiwa. Wow, luar biasa. Ya,
ketika terjadi kepenuhan Roh Kudus itu berdampak bagi banyak orang. Luar biasa. Dan dapat dipastikan seharusnya saya mau katakan, orang-orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus hidupnya pasti diubahkan. Akan mengalami kuasa yang mengubahkan, yang gak bisa dibendung. Banyak saudara sini yang ikut SPK mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ada enggak? Di sini ada? Tadi Pak Cahyono, Pak Wasis. Ya, enggak bisa bendung. Pengalaman kita mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus itu berbeda-beda setiap orang. Ada yang dari perut tiba-tiba ada keluar, enggak bisa membendung kata-kata lalala bla bla bla, itu enggak bisa dibendung. Ya, enggak ada yang bisa membendung. Itu pengalaman supernatural yang setiap masing-masing berbeda. Saya pun berbeda dapatnya, saudara. Di rumah sendiri saya minta Roh Kudus. Mengalami sesuatu, saudara. Dan saya percaya, saudara, ketika seseorang pribadi mengalami yang namanya pengalaman supernatural, mendapatkan pengalaman karunia basah roh, itu hidupnya pasti diubahkan. Amin. Kenapa? Karena dia mengalami peristiwa yang luar biasa. Dan tinggal bagaimana mereka menjaganya. Seperti orang Israel, para murid. Ya, mereka mengalaminya, dia mendapatkan keberanian seperti singa Yehuda. Pencurahan Roh Kudus membuat para rasul kembali semangat, menjadi berani memberi kesaksian. Mereka semakin yakin bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yang mereka tadinya yang hanya menyatakan sebagai nabi, dan mereka mengharapkan Mesias menjadi raja untuk membawa mereka keluar dari penjajahan Roma. Tapi saat itu mereka percaya Yesus adalah Tuhan. Wow. Saudara, yang pertama ini, untuk kita benar-benar tetap berada dalam jalur kebenaran, kita minta dipenuhi Roh Kudus. Sehingga hidup kita penuh Roh Kudus setiap saat, dan kita akan terus ada di dalam kebenaran dan dipimpin oleh kebenaran. Sehingga kita mengalami yang kedua, mengalami kuasa yang mengubahkan, yang memulihkan. Para murid mengalami kuasa yang diubahkan. Mereka diubahkan. Mereka lebih memiliki keberanian luar biasa. Saya mau katakan ini, saudara. Orang-orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, yang mengalami yang namanya Roh Kudus itu menguasai hidupnya, saya mau katakan pasti hidupnya berubah. Karena peristiwa tersebut itu peristiwa yang sulit diceritakan. Bapak Ibu yang mengalami yang namanya baptisan roh, ya nggak bisa dibendung. Betul Pak Wasis ya, Pak Agus, ya. Dan susah untuk menerangkan, menceritakan gimana, karena harus mengalaminya. Ya, makanya saya heran orang mengatakan bahasa roh itu bla 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 bla, mereka nggak ngalami, saudara. Tapi bagi mereka yang mengalami karunia bahasa roh, mereka tahu bahwa ada kekuatan yang luar biasa ketika mereka menggunakannya. Pertanyaannya, apakah orang yang menerima bahasa roh, mengalami kepenuhan Roh Kudus, mereka nggak bisa hidup dalam dosa? Masih bisa. Masih bisa. Bagiannya untuk kita menjaga api menyala-nyala. Itu bagian kita. Makanya banyak orang nyinyir, itu kalau doa bahasa roh bla 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 bla, tapi hidupnya, ya kan? Sering nggak lihat demikian orang ngomong demikian. Makanya jaga hidup saudara. Kenapa? Karena karunia itu Tuhan memberi, nggak akan diambil lagi. Saudara ingat Matius 7:21. Aku mengusir setan, mengadakan mujizat, tapi Tuhan berkata apa? Aku tidak kenal kamu. Karunia Tuhan berikan. Makanya bagian kita, ya kita menjaga, ya dalam kehidupan ketika kita dipenuhi Roh Kudus, dan setiap hari kita harus penuh Roh Kudus, bukan cuma ketika kita mengalami pencurahan Roh Kudus. Saya katakan setiap hari kita harus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Setiap pribadi yang mengalami penuh Roh Kudus dan Roh Kudus berkuasa atas hidupnya, saya mau katakan hidupnya pasti berubah. Pasti berubah. Dan kita harus menjaganya. Para murid yang lemah, putus asa, penuh ketakutan, mereka diberikan roh memiliki roh keberanian seperti singa Yehuda. Kenapa berubah? Karena ada kuasa yang dinamos, kuasa yang dinamis.
disinggung Pak Catur pada ibadah dalam Kisah Rasul 1:8. Katakan di situ bahwa tetapi kamu akan menerimaku kuasa. Itu kan di dalam pasal 1 sebelum pasal 2. 2 menjanjikan, ya janji, tunggu jadi Bapa, ini kuasa. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Saya mau katakan saudara, di dalam diri saudara dan saya ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa-kuasa dunia ini. Amin. Jadi saudara jangan takut demit, tuyul, gendruwo, setan. Jangan takut saudara. Karena kuasa mereka lebih kecil dibanding kuasa yang ada di saudara. Amin. Roh Kudus merupakan roh yang lebih besar dari segala kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Amin. Jadi jangan khawatir. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup saudara, menguasai hidupmu, tidak ada yang kau khawatirkan. Kenapa? Karena kuasa itu kuasa yang dinamit, ya. Seperti dinamit itu saudara. Ketika Roh Kudus turun atas hidupmu, kau akan menjadi saksiku, dikatakan di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kuasa itu dikatakan yang dimaksud diambil dari kata kuasa itu di bahasa aslinya dunamos. Saudara tahu nggak dinamos? Dinamit. Itu kecil bisa menghancurkan tembok, saudara. Menghancurkan hal-hal gedung yang besar, ya. Seperti dinamit yang dapat menghancurkan tembok penghalang, suatu yang besar yang nggak bisa ditembus. Artinya, ketika Roh Kudus itu benar-benar menguasai engkau, mencengkeram engkau, tidak ada yang mustahil bagi kita orang percaya, nggak bisa kita kerjakan. Amin. Gak ada yang mustahil bagi kita orang percaya. Ya, kita akan menerobos kebentuan, kita akan menang terhadap apapun yang menghalangi kita. Makanya kalau Roh Kudus berkuasa itu membuat kita pasti mengalami perubahan yang nyata. Karena tidak ada yang mustahil bila Roh Allah ingat nyanyian ini, ku tahu Roh Allah ada di sini. Terus gimana? Kulihat perubahan dalam tiap. Kalau Roh Allah itu menguasai engkau, lihat kanan kirimu, ada perubahan dalam wajahnya. Amin. Ya. Kalau Roh Allah bekerja atas hidupmu, bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi. Kalau Roh Allah itu ada atas hidupmu, maka wajahmu itu berubah. Ya. Jadi kalau mau awet muda, jangan biarkan Roh Kudus undur dari hidup saudara. Ya. Karena apa? Ada perubahan dalam hidupmu. Ya, yang dulunya sukanya seperti pepaya lonjong, kayak semangka sekarang. Ya. Jadi hidupnya penuh dengan sukacita. Kenapa? Ada damai sejahtera. Saya ingatkan jangan sampai damai sejahteramu itu hilang. Ya, karena Roh Kudus itulah sumber damai sejahtera. Jadi jika kuasa Allah, Roh Allah ada dalam hidupmu, pasti terjadi perubahan dalam hidupmu. Yang saya ingat ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara, ya, ketika itu saya mengejar Tuhan, saya mau kepingin radikal saja, saya ingin cari Tuhan, ya, tanpa saya sadari, saudara, saya terjadi perubahan di kehidupan saya. Saya pun nggak ngerti kok saya bisa berubah. Gitu. Orang lain kata kamu bisa berubah, saya nggak sadar saya bisa berubah. Ya, ternyata ya kok bisa berubah, saya pun heran, saudara. Kenapa? Saya mengejar dia, terjadi perubahan. Ya. Sampai orang-orang di sekitar saudara, jangan berkata, aku sudah berubah. Enggak. Tapi suamimu, istrimu, anakmu mengatakan, memang ibu itu berubah. Nah itu saudara. Saya yakin ketika Roh Allah itu menguasai saudara, ada perubahan dalam hidup saudara. Amin. Kuasa pemulihan Allah sanggup memperbaiki, bahkan membangun kembali sesuatu yang rusak. Saudara, hubungan saya dengan istri saya itu sudah hancur. Sebelum saya bertobat ya. Rumah tangga saya sudah seperti puing-puing yang nggak bisa ditotol lagi. Seperti puzzle itu nggak tahu kemana, saudara. Sudah puing-puing nggak bisa direkatkan lagi, saudara.
Kalau misal bejana itu hancur, mau dilem sampai teko itu banyak hal-hal yang lobang nggak bisa direkatkan lagi, saudara. Tapi Roh Kudus itu yang membuat kami ya dipulihkan, saudara. Tidak ada yang nggak mungkin, saudara. Ketika Roh Kudus menguasai kita, Dia akan memulihkan apapun, saudara. Kerusakan akut sekalipun, Tuhan bisa memulihkan, saudara. Secara manusia mungkin dokter mengatakan ya angkat tangan, tapi kuasanya enggak terbatas. Amin. Jadi tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar di dalam Tuhan. Dia sanggup membangun, saudara. Nah, bagaimana kita bisa mengalami kuasa yang mengubahkan? Bagaimana kita bisa mengalami kuasa yang mengubahkan? Ketika terjadi pertobatan. Amin. Kuasa yang mengubahkan terjadi apa? Ketika ada pertobatan. Kenapa? Dosa itu menghalangi kuasa Tuhan bekerja. Saya mengatakan ketika kita mengalami yang namanya kuasa yang mengubahkan, yang memulihkan, harus terjadi yang namanya pertobatan. Ingat peristiwa Niniwe? Ketika Yunus memperingatkan kepada raja bahwa kota akan dihancurkan, apa yang dilakukan oleh raja itu. Terjadi penyesalan, terjadi pertobatan massal. Semua diharuskan puasa, bahkan semua binatang pun puasa. Maka terjadi pemulihan, saudara. Terjadi pertobatan, diubahkan. Pertobatan membuat kuasa Tuhan mengalir. Di dalam Matius 5 ayat 4 katakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena justru mereka akan dihibur. Kata duka cita itu menyesal. Kata duka cita itu suatu penyesalan karena dosa. Ketika seseorang menyesal akan dosanya, mereka akan dihibur. Berduka cita karena enggak lagi bisa ikuti kesenangan duniawi. Ya, ketika menyesal, ketika hancur hati, berduka cita membuat hati Tuhan itu benar-benar hadir. Ketika kita menyesal, hancur hati membuat hatinya terbuka. Seseorang yang menyesal, seseorang yang mau benar-benar hancur hati, itu membuka hatinya terhadap firman Tuhan. Kenapa banyak orang keras kepala, mengeraskan hati? Karena hatinya enggak mau terbuka. Ketika anak bungsu yang meninggalkan rumah bapaknya, meminta semua hak warisnya, dan dia meninggalkannya dalam foya-foya. Dan ketika dia kehabisan semuanya, dan saat itu dia menyadari keadaannya, firman Tuhan katakan, dia menyadari dan dia berbalik. Dan bapaknya yang datang menghampiri. Saudara, saya mengatakan, ya, menyesal, hancur hati, membuat Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga terjadi pertobatan dan pemulihan. Sombong, keras kepala, ya, membuat orang tidak bisa membuka hatinya dan Roh Kudus tidak bisa bekerja. Sebab pertobatan, saya mau katakan, pertobatan melembutkan hati. Sehingga ketika hatinya lembut, terbuka, maka firman bisa masuk dan Roh Kudus bekerja. Hari ini banyak orang yang mengeraskan hati. Makanya enggak ngalamin perubahan. Dari dulu sampai sekarang enggak berubah. Dia berkata, Tuhan Yesus enggak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, saya pun enggak berubah. Aneh. Kan? Ya, saudara. Makanya kita belajar, yuk. Kita mau melembutkan hati kita. Di dalam Yakobus 1 ayat 21 mengatakan, Yakobus 1:21. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatannya begitu banyak. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu dan berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara mau selamat jiwa saudara? Mau enggak? Mari buka hati saudara, lembutkan hati saudara. Buang segala yang namanya kotor, kejahatan yang begitu banyak, dan terima firman yang lemah lembut. Tadi saya katakan, kita harus menerima, mencengkram kebenaran, iman dan perbuatan. Dikatakan, terimalah iman dengan lemah lembut. Terimalah firman dengan lemah lembut.
Kalau dikatakan, hei ampuni, mau terima enggak itu firman? Kok enak, ya kan? Kita terima, kalau firman berkata ampuni, ya ampuni. Itu iman dan perbuatan. Baru kita bisa terus ada dalam jalur kebenaran. Ya. Firman Tuhan kan benar, jelas ini saudara. Kita harus benar-benar mengerti, mengenal. Kalau kita tidak kenal Tuhan, maka kita nggak akan mudah melakukan iman dan perbuatan iman, saudara. Kalau saudara nggak mau melakukan perbuatan iman, kita nggak akan bisa sampai ke tujuan. Saudara ingat saat mana ketika Petrus, dia ingin berjalan di Danau Galilea ketika melihat Yesus yang katanya hantu itu. Kalau engkau Yesus, izinkan aku berjalan di situ. Ketika Petrus nggak berani melangkahkan kaki, tindakan iman melangkahkan kaki ke situ air, dia nggak akan bisa jalan ketemu Yesus. Benar nggak saudara? Saya membayangkan ketika di Israel, kita di danau itu, wih, Tuhan gelombang itu saudara. Ini butuh iman. Petrus melangkah ke situ, itu air loh saudara. Ya. Tuhan mau suruh melangkah situ saudara. Ya. Kalau dia nggak punya iman, dia nggak akan bisa berjalan sampai kapanpun. Dia nggak akan bisa menikmati mujizat. Makanya saudara, kita belajar iman dan lakukan perbuatan iman. Makanya yuk buang semua hal yang kotor, semua kejahatan, bertobat sehingga hatimu terbuka dan firman bisa disampaikan. Sehingga kita mengalami hidup yang diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa menerima kuasa pemulihan dari Tuhan? Bagaimana kita bisa menerima kuasa pemulihan yang bisa mengubah arah hidup kita? Saudara, saya itu arah hidupnya diubah Tuhan. Saudara. Tanpa saya sadar, saya disesatkan ke jalan yang benar oleh Roh Kudus, saudara. Ya, itu kata-kata ya persetan, saudara. Ya, ketika saya benar-benar cari Tuhan, tanpa saya sadari saya sudah ditata Tuhan ya menuju tujuan hidup yang benar. Makanya saya mau katakan bagaimana kita bisa menerima kuasa pemulihan, kuasa pengubahan dari Tuhan yang mengubah arah hidup. Dan kita bisa terus berjalan dalam jalur kebenaran. Dikatakan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 37. Kita lihat ya. Kisah Rasul pasal 7 ayat Kisah Rasul 2 ayat 37-40 ini kisah di mana Petrus berkhotbah. Ya, setelah Roh Kudus dicurahkan, ya. Petrus berkhotbah. Nah, bagaimana orang-orang yang mendengar mereka mengalami kuasa pemulihan daripada Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 38 dikatakan, mereka yang mendengar itu dikatakan, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat tersentuh. Masihkah Bapak Ibu Saudara, ketika mendengar firman Tuhan hatimu masih tersentuh? Masih terharu? Saudara, ketika mereka mendengar dikatakan hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami berbuat saudara-saudara? Jawab Petrus pada mereka, bertobatlah. Tadi saya katakan, bagaimana kita bisa mendapatkan kuasa yang mengubahkan itu? Bertobat. Ya. Makanya hal terakhir yang kita lakukan, yang pertama kita penuh Roh Kudus. Ya. Yang kedua ingat tadi apa? Apa? Ada yang tahu tadi? Yang pertama kita penuh Roh Kudus. Yang kedua mengalami kuasa pengubahan. Sehingga yang terakhir dengan cara apa? Dengan kita mendengar dan menerima kabar baik, yaitu Injil tadi. Untuk menerima kuasa pemulihan kita harus mau mendengar, menerima kabar baik tadi, Injil. Makanya seperti inti khotbah Petrus pada hari Pentakosta tersebut. Inti khotbah Petrus kita baca tadi di Kisah Rasul pasal 2 dan selanjutnya, saudara, itu adalah tentang Yesus dari Nazaret. Dia berkata, Yesus yang telah kau salibkan itu, yang telah kau bunuh, ya, yang kau sudah siksa. Tapi Allah membangkitkan dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Tapi dia kini berada di sebelah kanan Allah Bapa. Dia sudah bangkit, dia sudah menang.
dan berkuasa atas langit dan bumi. Itu berita yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Itu berita Injil. Saudara, inti pokok berita Injil adalah kita harus percaya tentang dia datang, lahir, mati, bangkit, naik ke surga, dan nanti dia akan turun kembali untuk menjemput saudara dan saya. Amin. Itu berita Injil. Percaya enggak nanti dia akan datang? Percaya bahwa dia akan datang menjemput saudara? Kalau saudara percaya, apa respon kita? Kalau dia nanti datang, kalau Yesus datang malam ini, apakah Bapak Ibu siap? Ini berita Injil itu. Kalau dia datang sudah siapkah saudara? Tadi nyanyian tadi, ya kita ingin menjadi serupa dengan Bapa. Jangan cuman slogan nyanyian, jangan cuman ingin, butuh tindakan. Di mana kita melakukan tindakan itu? Bertobat. Bertobat kapan? Setiap saat, setiap hari. Makanya dikatakan yang harus didengar dan percaya dan beriman, dikatakan ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka terharu, lalu mereka bertanya pada Petrus, rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat? Saudara, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, mereka menyesal. Makanya saya mau katakan saudara, ketika saudara mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus, saudara, masihkah saudara berkata, Tuhan, apa yang aku perbuat? Apa yang aku bisa perbuat bagi Engkau? Baik saudara, makanya jangan lupa untuk terus baca firman, beribadah di akhir zaman ini. Karena setiap perkataan firman enggak pernah kembali sia-sia. Mereka mendengar firman yang diberitakan pada Petrus, dikatakan mereka terharu, membuat mereka bertobat. Kenapa? Karena di mana ada hancur hati, saya katakan tadi. Saudara, terakhir kali saudara berdoa dengan hancur hati kapan? Saudara? Dulu mungkin doa bisa nangis. Terakhir Bapak Ibu Saudara masih bisa enggak berdoa benar-benar hancur hati? Ya. Atau mungkin hari ini berdoa seperti ngantem tembok mental. Gitu. Seperti enggak ada apa-apa gitu. Udah mulai dingin. Mulai apinya redup. Bagian saudara itu loh. Mari ketika itu berbahasa roh. Bakar kembali. Rapa syakata terus munculkan. Bakar kembali. Bangkitkan kembali saudara. Hancur hati. Di mana ada hancur hati, pasti benih firman Tuhan bisa masuk. Makanya jangan keraskan hatimu. Firman Tuhan gak bisa masuk dalam hati seseorang ketika dia datang ibadah dengan hati yang keras. Hati yang masih kepahitan. Hati yang masih dengan kebencian. Datang masih benci dengan temannya. Lihat orangnya padahal mau ibadah, jengkel disik. Jadi ya, gak ada damai sejahtera. Benih gak bisa tertanam. Saya mau katakan hati yang hancur, hati yang rendah itu magnet di mana kehadiran Allah akan hadir dalam hatinya. Di mana ada hati yang rindu, di situ Tuhan hadir. Itu magnet kehadiran Allah. Itu yang bisa mengubah hati seseorang. Sampai kapanpun seseorang gak akan bisa diubahkan hatinya ketika dia masih keras kepala. Gak bisa dibentuk. Maka ketika hatinya hancur, hasilnya apa? Mereka berkata pada Petrus, apa yang harus aku perbuat? Saudara datang pada Tuhan, bukan pada Tuhan, apa yang engkau bisa perbuat buat? Enggak, tapi kita Tuhan, apa yang bisa aku perbuat bagi engkau? Ini menunjukkan apa? Kesediaan melakukan yang Tuhan mau. Saudara, kapan terjadi ketika firman Tuhan menusuk hati yang hancur? Saya mau katakan saudara, karena dia menyadari betapa baiknya Tuhan. Orang yang menyadari betapa baiknya Tuhan. Orang yang menyadari betapa Tuhan mengasihi dia. Dia sadar. Dan orang yang mengasihi Tuhan pasti rindu melayani Tuhan. Amin.
Orang yang mengasihi Tuhan pasti rindu melayani Tuhan. Tapi orang yang melayani Tuhan orang yang melayani Tuhan belum tentu mengasihi Tuhan. Ingat, orang yang melayani Tuhan belum tentu mengasihi Tuhan. Ada agenda lain. Tapi saudara yang mengambil pelayanan dengan mengasihi Tuhan, itu pasti, orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Saya percaya saudara, saat Roh Kudus menguasai kita, pemulihan terjadi. Dan kita akan berkata, Tuhan, apa yang aku bisa perbuat? Apa yang aku bisa berbuat untuk Engkau Tuhan? Kita memberikan apa yang bisa kita berikan pada Tuhan. Bukan apa yang bisa gereja berikan buat saya. Tapi kita belajar apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Orang-orang yang mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan, yang hancur hati, dia akan mengatakan demikian. Seorang kepala penjara di Filipi, ketika kedapatan itu Paulus lepas, dan dia takut, tahanan lari, dia sempat mau bunuh diri. Tapi ketika Paulus melihat itu, dicegahnya. Dan tanda kutip mungkin diinjili, dia bertobat. Dan ketika dia mengalami pertobatan dan mengalami Tuhan. Dan ketika dia mengantarkan Rasul Paulus kembali ke selnya, dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 30 dikatakan ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, ketika itu Paulus dilepaskan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Dikatakan di ayat berikutnya, engkau selamat maka seluruh keluargamu akan selamat. Wow, apa yang aku lakukan supaya aku selamat? Inilah pernyataan orang-orang yang hancur hatinya, yang mengalami pemulihan, yang mengubah hidupnya. Tuhan, apa yang bisa aku perbuat untuk Engkau? Saudara, maka jawab Petrus di ayat 38 tadi, jawab kepadanya, bertobatlah. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis, saudara. Maka hari ini, yuk, untuk mendapatkan kuasa pemulihan, hanya satu kata, ngomong kanan kiri, bertobat. Lihat kanan kiri, ngomong, ayo bertobat. Ya, ngomong kanan kiri. Emangnya saya nggak bertobat? Bertobat setiap hari, amin. Ya, senggol ya bertobat gitu ya. Ya, bertobat. Dan yang belum dibaptis, ayo datang ya pada pemimpin-pemimpin kalian, Komsel, untuk menerima baptisan. Oleh karena itu, yuk bertobatlah sehingga hidup Anda ada tetap di jalur kebenaran. Ingat, jangan sampai pindah jalur. Kalau kalian dan saya, Bapak Ibu, masih hidup hari ini, masih hidup kan nih? Masih ya? Itu kesempatan. Amin. Kesempatan bertobat. Karena kita nggak tahu loh kapan kita pulang. Kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Ini di akhir zaman kita nggak tahu. Pertanyaan, sudah siapkah engkau? Ya. Kalau dia hadir hari ini, malam ini, siap nggak? Wah, aku belum siap. Makanya kalau belum siap, siapa? Gitu kan? Kalau kita masih bernafas ini, berarti kesempatan untuk bertobat. Bertobat, lembutkan hati, sehingga benar-benar firman itu bisa berkuasa atas kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang pelayan musik di depan. Kita nyanyikan lagu itu. Rohmu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Rohmu yang hidup. Nyanyikan dengan hatimu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang merindukan kuasa Roh Kudus, merindukan baptisan Roh sore hari ini, arahkan hati saudara, bertobat. Arahkan hati saudara. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganku. Rohmu yang hidup penuhiku.
Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadirat-Mu. Yes, katakan, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati, amin. Buka hati suara. Yes, berserah penuh. Amin. Yes, bagi yang rindu dengan baptisan Roh, angkat hatimu. Yes. Oh, di altar-Mu menyembah-Mu, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, amin. Datang urapiku, amin. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu, hidupku bagimu. Ku jamahanmu, amin. Berserah
Yes, Tuhan. Yes. Bagi saudara bisa berbahasa Arab. Yes. Yes, bakar. Yes, terima. Oh, rabalaba syakara baba. Tuhan, yes, jamah Tuhan. Yes, Tuhan. Buka hatimu. Terima. Oh, rabasyakara baba. Dicurahkan. Yes. Yes. Ada aliran baru. Ada aliran keluar dari hatimu. Ada aliran yang terbendung. Yes. Terima. Yes, Tuhan. Yes. Yes. Sama. Will. Yes, Tuhan. Pulihkan Tuhan. Sama. Yes. Terus. Kuasamu tak terbatas. Dicurahkan. Yes. Yes, buka hatimu. Berserah penuh. Buka hatimu. Biar Roh Kudus bekerja. Laba. Yes. Ambil alih. Laba. Yes.
Yes. Terima rohnya. Penuhi. Penuhi. Penuh. Lama-lama saudara. Yes, buka hati. Lama-lama. Berserah penuh. Amin. Ambil alih. Seluruh hidup Tuhan di antara banyak. Ku buka hati, ku buka hati untuk jemaat berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup. Amin. Di antara menyembah. Haleluya. Yes Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Dan kami belajar menyerahkan hidup kami. Biarlah hidup kami ini sebagai korban bakarannya hidup bagi Engkau. Bakar habis kami Tuhan. Sehingga kami benar-benar ada dalam naungan kuasa roh-Mu Tuhan. Roh yang kebenaran itu tetap menjaga hidup kami. Ada di dalam jalur kebenaran itu Tuhan. Mampukan kami Tuhan terus ada dalam kehendak-Mu Tuhan. Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita diberkati Tuhan, katakan. Amin. Dengan hadirat-Mu kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di
curahkan